dengan Tuhan. Sehat, bahagia, ceria, dan yang paling utama adalah tetap semangat dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Ore! Untuk saat ini, adik-adik dan kita semua harus tetap ibadah di rumah karena situasi dan kondisi kita yang tidak bisa memungkinkan kita untuk ibadah di gereja. Dan untuk adik-adik, kita harus tetap semangat. Walaupun kita ibadah di rumah, kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, untuk itu mari kita bernyanyi, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Mari kita mengangkat satu lagu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke adik-adik, untuk itu mari kita berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata. Berdoa dimulai. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, kami anak-anak-Mu. Tuhan, atas berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami sangat bersyukur. Terima kasih Bapa, pada saat ini juga kami akan melaksanakan ibadah kami. Walaupun kami melaksanakannya di rumah, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu bersama kami. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami, teman-teman kami, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tidak akan berpaling dari kami sekalian. Tuhan, pada saat ini sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu beserta kami Tuhan, yang selalu menaungi kami dan memberikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami laksanakan hanya semata-mata untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan selalu dalam membimbing kami. Begitu juga saudara-saudari kami, Engkau berkati juga Tuhan. Berkati juga kakak-kakak SM ya Tuhan yang mengajarkan kami. Dan dimanapun mereka berada pada saat ini, kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami akan memulaikan ibadah kami dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan puji syukur. Amin. Oke adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu lagu pujian untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 dan Yakobus pasal 2 ayat 13. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 dan Yakobus pasal 2 ayat 13. Mari kita tutup kita. Kakak harap nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Adik-adik, pasti di antara adik-adik punya teman yang mana ketika dia ke sekolah, dia pasti pakai tas yang bagus, sepatu yang bagus, semua alat tulisnya serba bagus, bahkan uang jajannya paling banyak. Bener nggak? Nah, ada juga teman adik-adik yang mana ketika dia ke sekolah, dia pasti pakai tas yang robek, sepatu yang robek, bahkan juga ada yang nggak punya tas. Bahkan juga ada yang gak punya uang jajan. Nah, sekarang kakak akan bercerita tentang si orang kaya dan si Lazarus. Nah, pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus bercerita tentang si orang kaya tadi dan si Lazarus. Si orang kaya ini adik-adik, dia hidup dalam kemewahan. Setiap harinya dia makan makanan yang lezat, dia pakai pakaian yang bagus, tinggal di rumah yang mewah, pelayannya banyak, dan dia tidak pernah mempedulikan sesama yang kekurangan adik-adik. Nah, si Lazarus tadi, dia adalah orang yang sangat miskin. Sekujur tubuhnya penuh dengan borok, dan setiap harinya dia berada di depan pintu gerbang si orang kaya tadi. Apa yang dia lakukan di sana? Dia mengemis adik-adik. Dia meminta makanan di tempat orang kaya tadi. Sedangkan orang kaya tadi dia tidak pernah mempedulikan si Lazarus yang miskin ini. Nah, pada suatu hari si Lazarus ini meninggal dunia. Apa yang terjadi ketika dia meninggal dunia? Malaikat-malaikat Tuhan mengangkat si Lazarus ini ke pangkuan Bapa Abraham di dalam Firdaus. Dia ditempatkan di tempat yang sangat indah. Semua serba ada, mulai dari makanan, minuman, dan di sana dia bahagia adik-adik. Nah, apa yang terjadi kepada orang kaya tadi? Ketika dia meninggal dunia, dia ditempatkan di tempat yang sangat menderita. Di mana di sana kelaparan, kehausan, panas yang dia rasakan adik-adik. Kenapa? Karena perbuatannya semasa dia masih hidup. Nah, tiba-tiba si orang kaya ini, dia melihat Lazarus dan Bapak Abraham di tempat yang sangat indah, tempat yang sangat sejuk. Apa yang ia katakan? Bapak Abraham, kasihanilah saya. Suruhlah si Lazarus itu mencupkan jarinya ke air dan membasahi lidah saya yang kering ini. Apa kata Bapak Abraham adik-adik? Tidak anakku, karena sewaktu masih hidup, engkau sangat bersenang-senang dan berpesta pora. Sedangkan si Lazarus ini hidup dalam penderitaan. Ketika dia sadar bahwa apa yang dia lakukan semasa masih hidup,
itu sama sekali tidak ada gunanya adik-adik. Dan dia sadar bahwa si Lazarus tadi adalah orang yang sangat dikasihani oleh Allah. Ketika dia sadar bahwa masih ada 5 saudaranya yang masih hidup, dia berkata kepada Bapak Abraham, "Bapak Abraham, utuslah Lazarus untuk datang ke rumah ayahku dan mengingatkan saudara-saudaraku yang masih hidup." Apa kata Bapak Abraham? "Tidak anakku, sebab ada surat, ada firman Tuhan yang telah ditulis oleh nabi-nabi. Biarkanlah mereka melakukan apa yang tertulis dalam firman itu." Apa kata orang kaya? Dia membantah Bapak Abraham adik-adik. Katanya, "Tidak Bapak Abraham, jika ada orang yang sudah dibangkitkan dari kematian dan diutus kepada orang yang masih hidup, pasti mereka akan bertobat." Apa kata Bapak Abraham? "Tidak anakku, sekalipun orang yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, jika mereka tidak melakukan apa yang telah diperintahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, maka mereka tidak akan bertobat." Nah, kamu nanya nih, di antara adik-adik, siapa yang mau ditempatkan di tempat si orang kaya? Gak ada kan? Pasti semuanya mau ditempatkan di tempatnya si Lazarus kan? Nah, untuk itu adik-adik harus saling menolong sesama, harus saling membantu, tidak boleh pelit. Apapun itu bentuknya, siapapun itu yang lemah, yang membutuhkan bantuan, adik-adik harus menolong. Mulai dari yang tua, muda, sebaya, jika mereka memerlukan bantuan adik-adik harus menolong. Supaya nanti adik-adik akan ditempatkan di tempatnya si Lazarus. Nah, untuk itu kakak yakin dan percaya adik-adik di sini tidak ada yang mau mengikuti sifatnya si orang kaya tadi. Harus saling membantu sesama, biar nanti hidupnya akan bahagia dan ditempatkan di tempat yang paling istimewa sama Tuhan. Oke adik-adik, nah demikianlah cerita kakak hari ini. Semoga adik-adik selalu bahagia ya. Sekianlah firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Kakak harap semoga adik-adik semua bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita buka Alkitab kita, mari kita membacakan dan menghafal ayat hafalan kita yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 5. Beginilah bunyinya, "Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Sekali lagi kakak bacakan, Roma pasal 5 ayat 5, "Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Sekian adik-adik, dan kakak harap semoga adik-adik bisa menghafal ayat hafalan. Jangan hanya menghafal, tapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, di mana Engkau mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami, untuk tidak membeda-bedakan siapapun,
baik orang miskin, orang kaya yang tidak mampu. Engkau mengajarkan kami untuk selalu mengasihi dan menolong setiap sesama kami. Tuhan, terima kasih firman-Mu, tanamkanlah ia di dalam hati kami, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, umur panjang, dan kesabaran dalam mendidik kami anak-anak-Mu. Berkatilah saudara-saudari kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkati juga pemimpin jemaat kami, mulai dari pendeta dan majelis-majelis, ya Tuhan, Engkau berkati. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, ya Tuhan, dalam menjalankan tanggung jawab dan pekerjaan mereka masing-masing. Begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu, Engkau berkati, ya Tuhan, pelayanan mereka. Dimanapun mereka berada pada saat ini, walaupun kami tidak bisa bersama-sama, kami yakin anak-anak-Mu, Engkau yang selalu berserta mereka, memberkati mereka, menyertai mereka, sehingga di saat yang telah Tuhan tentukan, kami dapat berkumpul kembali di dalam sukacita. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami yakin dan percaya bahwa tidak hanya sebatas mendengar, tapi kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji syukur, haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Demikianlah ibadah kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik semua selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat dalam memuji memuliakan nama Tuhan, dalam mengerjakan tugas dan dalam belajar juga. Sampai bertemu minggu depan.